Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Arabiana Jianingrum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk dan fungsi bagian surat. Pada dasarnya bentuk surat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu block style dan indented style. Penggolongan dan pembagian surat. Yang pertama berdasarkan kepentingan isi surat, yaitu ada surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Yang kedua berdasarkan wujud fisik surat, ada surat bersampul, surat tanpa sampul, kartu pos, dan faksimil email. Terus yang ketiga berdasarkan cara pengiriman, ada surat kilat khusus, kilat pengiriman biasa, surat-surat elektronik. Yang keempat, berdasarkan tingkat kerahasiaan. Ada surat sangat rahasia, rahasia, konfidensial, dan biasa. Yang kelima, berdasarkan jumlah sasaran, yaitu ada surat biasa, edaran, dan pengumuman. Dan yang terakhir, berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Ada surat sangat penting, dan biasa. Bagian-bagian surat terdiri dari 14 bagian. Yang pertama kepala surat, yang kedua tanggal, bulan, tahun surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat lampiran, yang kelima hal atau perihal, yang keenam alamat yang dituju, yang ketujuh salam pembuka, yang kedelapan terdiri dari alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, yang ke-9 salam penutup, yang ke-10 tanda tangan penanggung jawab surat, yang ke-11 nama penanggung jawab surat, yang ke-12 jabatan penanggung jawab surat, yang ke-13 tembusan, dan yang terakhir ada inisial. Fungsi dari kepala surat yaitu untuk mempermudah mengetahui nama dan alamat kantor atau organisasi atau keterangan lain mengenai badan, organisasi atau instansi yang mengirim surat. Yang kedua, fungsi dari tanggal surat. Apabila sudah ada kepala surat, maka menuliskan tanggal tidak perlu didahului oleh nama tempat atau kota. Yang ketiga, nomor surat. Setiap surat resmi yang keluar hendaknya diberi nomor, yang biasanya dinamakan nomor verbal. Yang keempat ada lampiran. Surat yang melampirkan sesuatu, misalnya kwitansi atau fotokopi, dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Misalnya lampiran 2. Yang kelima ada hal atau perihal. Sebaiknya pada setiap surat resmi, baik surat dinas pemerintah maupun swasta atau bisnis, selalu dicantumkan pokok atau inti dari surat tersebut. Yang kelima ada hal atau perihal. Sebaiknya pada setiap surat resmi, baik surat dinas pemerintah maupun swasta bisnis, selalu dicantumkan pokok atau inti dari surat tersebut. Penulisan perihal ada 3 cara, yaitu sebelum penulisan alamat dalam, yang kedua setelah penulisan selesai alamat dalam, yang ketiga setelah salam pembuka. Yang keenam ada alamat yang dituju. Dalam menulis alamat surat, alamat luar harus sama dengan alamat dalam. Ada 2 cara penulisan nama orang yang dituju. Yang pertama dengan mencantumkan kata saudara, bapak, ibu. Yang kedua, namun apabila pengirim surat mau menyebut secara resmi dengan jabatan, pangkat, atau gelar akademis yang ada pada penerima surat, di depan nama si tertuju tidak perlu didahului sebutan bapak, ibu, saudara. Yang ketujuh ada salam pembuka. Salam pembuka atau salutasi merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai pembicaraan. Yang kedelapan ada isi surat atau disebut juga tubuh surat. Isi surat tersebut terdiri atas alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Yang kesembilan ada isi surat. Fungsi dalam penutup ialah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat. Contoh, ada hormat kami, salam kami, dan wassalam. Yang ke-10 dan 11 ada tanda tangan dan nama terang penanggung jawab surat.
Surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau oleh orang lain atas nama pejabat yang berwenang adalah sah. Sebaliknya, surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Yang ke-12, jabatan penanggung jawab surat. Untuk surat niaga biasanya di bawah nama terang penanggung jawab surat dicantumkan jabatan dari penanggung jawab tersebut. Yang ke-13 ada tembusan. Tembusan atau carbon copy, surat atau tindakan dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada inisial. Inisial atau singkatan biasanya diambil huruf pertama dari nama penyusun konsep surat dan pengetik surat tersebut. Bagan bentuk surat ada 7 macam. Yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua ada bentuk lurus atau block style. Yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat ada bentuk lekuk atau indented style. Yang kelima ada bentuk resmi atau official style. Yang keenam ada bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph. Dan yang terakhir ada bentuk resmi gaya baru. Itu tadi bentuk dan fungsi bagian surat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.